Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah milih channel saya ya sebagai referensi dalam memilih burung ya. Khususnya untuk kali ini yang akan saya bahas adalah burung perkutut ya teman-teman. Kali ini mau saya bahas lengkap dari mulai membedakan jantan betina, memilih yang kiranya anggungannya bagus dan suara bagus, dan juga memilih yang berkaturangan. Nah, pertama untuk membedakan jantan dan betina dalam memilih perkutut lokal alam di Omyokan ya, itu kalau bagi saya cukup 3 ciri saja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 aja biar mudah dan insya Allah tepat ya untuk membedakannya. Yang pertama warna abu-abu atau bahasa perkututnya ya pupurnya ya teman-teman. Pupurnya yang ada di muka itu kalau jantan itu di belakang mata itu masih ada pupurnya teman-teman. Jadi pupur yang di muka perkutut itu sampai ke belakang mata. Itu kemungkinan besar adalah jantan. Terus yang kedua, bodinya teman-teman atau badannya ya, itu biasanya lebih memanjang itu kalau yang jantan. Kalau yang betina itu biasanya lebih membulat ya. Terus yang umum lagi yaitu pilih yang lebih gagah lah. Kalau unggas secara umum atau yang jenis pemakan biji-bijian kayak gini biasanya kalau yang jantan terlihat lebih gagah. Kalau yang betina ya biasanya terlihat lebih kecil, tidak gagah seperti itu. Tapi kalau yang utama itu tadi, perkutut jantan biasanya pupurnya sampai ke belakang mata. Kalau yang betina itu biasanya di belakang mata itu langsung warna coklat. Tuh, itu bisa untuk sebagai patokan teman-teman dalam memilih perkutut jantan di Omyokan. Nah, selanjutnya saya akan membagikan tips atau cara saya dalam memilih perkutut yang anggungannya bagus atau suaranya besar atau mengkristal ya. Tentunya kan kita ingin pilih perkutut yang suaranya kristal ya teman-teman, atau yang bagus keras atau mengkung lah ya, kung. Jadi cukup beberapa aja, nggak sampai mata, nggak sampai punggung gitu. Cukup saya memilih 3 aja, kepala, paruh, sama leher. Jadi yang pertama dari kepala ya pilih yang besar. Terus paruhnya pilih yang tebal ya, lebih panjang dari yang lain. Juga kalau paruhnya menutup itu masih ada rongga. Jadi kalau di istilah burung kacer ya paruh celah lah. Jadi paruhnya masih ada celah walaupun perkutut sedang menutup paruhnya ya. Terus di atas paruh kan ada hidungnya tuh, hidungnya pilih yang lebih melembung ya atau lebih besar. Biasanya kan itu secara logika nafasnya lebih bagus dari hidung. Lehernya juga bisa, untuk kalau lehernya lebih besar dan lebih panjang kan itu bisa menampung udara yang lebih besar, lebih kuat juga. Kalau perkutut manggung kan memasukkan udara ya ke dalam leher. Jadi kalau lehernya mendukung, besar, panjang, itu kemungkinan ya manggungnya atau suaranya lebih bagus lah.
Itu saja teman-teman tips dari saya untuk memilih perkutut yang anggungannya bagus atau yang suaranya kristal atau empuk lah. Nah, terus yang selanjutnya nih, sebenarnya pas ngombyok kali ini aku lagi cari perkutut yang berkaturangan nih. Jadi sekalian aja saya bahas dari mulai mata ya. Perkutut atau katurangan perkutut yang ada di mata itu ada macam-macam teman-teman. Salah satunya jika matanya biru tuh amati matanya. Kalau ada mata yang bagian putihnya itu kok cenderung biru, itu namanya tunjung biru, itu termasuk katurangan juga teman-teman. Terus kalau yang bagian putih-putihnya itu dominan kok putih banget, itu namanya tunjung putih. Terus kalau yang retinanya besar, hitamnya full, itu kalau ndak salah ya itu Wisnu Murti. Terus ada juga yang merah ya, kalau disorot pakai lampu itu retinanya merah tembus, itu ada juga tuh katurangannya, namanya katurangan Purnomo Sidi. Terus katurangan yang ada di mata selanjutnya diamati dari kelopak matanya teman-teman. Kelopak matanya yang berwarna kuning tidak sama seperti perkutut yang lain, tuh lihat itu kan abu-abu ya. Kalau yang berwarna kuning itu katurangan Rondo Semoyo. Jadi monggo diamati di bagian mata itu ada total yang saya bahas ada 4 ya, 5 katurangan, tapi sebenarnya ada lagi, cuman kali ini saya bahas 5 saja yang ya kiranya sering ditemukan ya di ombyokan ya. Oh ya, di konten ini saya nggak membahas baik dipelihara atau buruk dipeliharanya suatu perkutut dengan katurangan tertentu ya teman-teman, karena itu ya monggolah terserah teman-teman aja mau mempercayai makna dari sebuah katurangan perkutut yang banyak dibahas oleh teman-teman channel perkutut lainnya ya. Kalau ini saya belum membahasnya ya, mungkin di lain waktu saya membahas arti dan makna dari katurangan perkutut itu, atau teman-teman hanya sekedar mau mengagumi dari keunikan perkutut yang berkaturangan ya monggolah, itu kembali lagi ke teman-teman gitu. Nah selanjutnya dilihat dari kepalanya ya teman-teman. Katurangan perkutut yang ada di kepala itu ada beberapa macam. Yang sering dijumpai di ombyokan adalah katurangan Songgoratu ya. Jadi kalau Songgoratu itu ada bulu yang menjambul ya di atas kepala, itu namanya katurangan Songgoratu. Yang selanjutnya ada Garuda Krida, jadi di kepala agak ke belakang sedikit itu ada bulu yang menjambul, biasanya itu di kepala bagian agak ke belakang ya, itu namanya katurangan Garuda Krida. Nah terus ada lagi jika ada bulu putihnya di kepala itu namanya Satrio Pinayungan. Itu banyak juga diminati oleh para penghobi perkutut ya teman-teman, khususnya perkutut lokal alam yang berkaturangan. Itu yang saya bahas di video kali ini. Yang selanjutnya katurangan yang ada di leher ya teman-teman. Nah, di leher itu ada katurangan pancuran mas ya teman-teman. Nah di ombyokan ini aku nemu katurangan pancuran mas nih teman-teman. Nanti aku kasih tanda lingkaran ya di burung perkutut pancuran mas yang ada di ombyokan itu. Nanti aku bawa pulang, terus di akhir video ada hasil ombyokan pancuran masnya. Nah ciri matinya yaitu ada belah ya di lehernya, itu bulunya seperti membentuk belahan.
tapi cuma di lehernya saja, nggak sampai ke anus. Kalau yang dari leher sampai ke anus atau ke dubur itu namanya banyu mili, teman-teman. Itu banyak dicari juga tuh sama kolektor katurangan ya. Biasanya diombilkan juga. Kalau beruntung itu bisa nemu, teman-teman. Monggo diamati aja. Nah, terus yang selanjutnya yang ada di leher itu, kalau ada bulu putih 1 lembar atau lebih di leher itu namanya keturangan Gendowo Sabdo ya. Itu yang ada di leher. Dan kemudian di leher juga ada keturangan kalung tepuk ya, atau kalung tempuk ya. Jadi itu nama lainnya pedaringan kebak ya. Jadi kalau kalungnya itu nyambung ya, semuanya full nyambung, itu kalung tempuk. Tapi kalau nggak semuanya nyambung, ada yang bilang kalung usus ya, sebagian kecil aja yang nyambung, itu namanya kalung usus. Selanjutnya turun lagi ke bawah di punggung dan sayap ya, teman-teman. Itu di punggung dan sayap, bila ada bulu yang berwarna putih di sayap bagian luar ya, bukan di bulu sayap utama ya. Kalau yang bukan di bulu sayap utama, ada yang warna putih di punggung atau di sayap, tapi bukan bulu sayap utama ya, itu namanya Cendolo Sabdo. Terus jika bulu putihnya ada di bulu sayap utama, itu namanya buntel mayit, teman-teman. Itu banyak yang cari juga tuh. Nah, itu untuk yang keturangan di sayap. Ada lagi, teman-teman, jika sayapnya itu agak terangkat atau lebih tinggi lah dari yang normal, salah satunya lebih tinggi dari yang normal atau terangkat, itu singkir sengkolo, teman-teman. Monggo diamati juga diombyokannya, barangkali ada yang seperti itu. Termasuk beruntung, teman-teman, bisa mendapatkan yang kayak gitu. Nah, terus selanjutnya turun lagi ke bawah leher. Jika ada temboloknya ya, perkutut kelihatan ada temboloknya, seperti ayam ada temboloknya, itu namanya kantong semar. Itu katurangan kantong semar tuh, kalau ada temboloknya tuh, seperti di video nanti lingkari ya, yang mirip-mirip kantong semar lah, tapi nggak saya ambil, saya ragu, bukan ya. Lanjut turun ke bagian ekor ya, teman-teman. Ada bulu putihnya apa enggak? Nah, ini lagi-lagi berkaitan dengan bulu putih ya. Jadi kalau ada bulu putihnya di bagian ekor, itu namanya surung derajat, entah di bulu ekor utama atau di atasnya bulu ekor ya, atau bulu ekor yang bagian atas. Tapi kalau bulu ekor utama putih tapi blorok ya, atau enggak putih sempurna, itu namanya sogok sujen. Ada yang berpendapat bahwa sogok sujen harus semuanya bulu ekor utamanya putih blorok. Ada juga yang berpendapat cukup satu saja yang bulu putih blorok di ekor, itu sudah bisa dikatakan sogok sujen. Terserah teman-teman sih mau percaya atau mau memperdomani yang mana, monggo. Selanjutnya, jika jumlah ekornya 15, kalau yang rata-rata kan 14 ya, standar itu 14. Kalau ada yang jumlah ekornya 15, itu namanya katurangan Pendowo Mijil ya, teman-teman. Nah, terus kalau ada lagi yang jumlah ekornya 13, itu katurangan Satiro Pemanah. Tapi kalau untuk jumlah ekor kita perlu nangkep dulu, teman-teman. Perlu ditangkap dulu, dihitung jumlah ekornya. Sebenarnya nggak enak sama bakul perkututnya, kalau kita nangkep dihitung terus nggak jadi, kan nggak enak. Itu sebenarnya sih keberuntungan aja. Setelah dibawa ke rumah ternyata jumlah ekornya nggak 14 gitu, artinya istimewa, ada keturangannya tuh. Nah, terus turun lagi ke bagian kaki ya, teman-teman. Itu ada beberapa katurangan. Yang pertama,
Jika sisiknya saling menyilang tapi tidak beraturan, tidak rapi, tapi saling menyilang di kanan ataupun kiri ataupun salah satu kakinya, itu namanya rajek wesi. Jadi bisa kita amati sisik kakinya teman-teman menyilang tapi tidak beraturan, salah satu atau keduanya, itu namanya rajek wesi. Tapi kalau menyilang beraturan rapi di kedua kakinya, itu namanya rojowono teman-teman. Jadi rajek wesi, rojowono, dan selanjutnya ada keturangan yang di kaki namanya keruk bumi. Jadi kalau kakinya mencengkeram, tangkringannya itu melenceng atau sedikit pengkor ya, itu namanya keturangan keruk bumi teman-teman. Katanya bagus juga itu dipelihara. Nah selanjutnya keturangan semar lunggu ya, itu kalau perkututnya seperti duduk, ekornya menekuk ke depan seperti diduduki tapi menekuk ke depan, itu namanya keturangan semar lungguh ya teman-teman. Nah sudah banyak sekali ya teman-teman yang saya bahas, yang saya sampaikan. Monggo mungkin bisa jadi acuan teman-teman dalam memilih perkutut di Om ya, khususnya untuk perkutut lokal alam. Sebenarnya masih banyak keturangan perkutut yang belum terbahas ya di video ini. Jadi saya pernah nanya ke salah satu channel yang membahas keturangan perkutut beserta maknanya, yang seringkali menggunakan media kitab ya, yang kalau waktu membahas keturangan perkutut saya pernah nanya sebenarnya berapa sih jumlah keturangan perkutut lokal alam gitu. Jawabannya tidak pasti, hanya banyak sekali om, seperti itu. Jadi monggo dilanjut lagi, ditambah lagi terus referensi keturangan perkututnya teman-teman, biar kalau ngomyok tuh semakin hafal, semakin banyak nemu perkutut yang berkaturangan gitu. Kembali lagi ke teman-teman, mau milih katurangan atau mau memilih yang suaranya bagus ya. Untuk kali ini sekian dulu dari saya. Inilah hasil dari ngombyok saya kali ini ya, di keturangan pancuran mas ya. Saya dapat keturangan pancuran mas, tapi kayaknya burungnya cewek teman-teman. Tapi kalau untuk keturangan ya biasanya sih nggak diperhatikan, mau cewek mau cowok, mau suaranya bagus atau suaranya biasa saja ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita lihat keturangannya teman-teman. Nah kalau kita lihat anggungannya atau kualitas suaranya ya, kita nggak memperhatikan keturangan mau ada atau enggak ya, yang penting suaranya bagus gitu. Sekian dulu ya dari saya teman-teman, udah terlalu panjang ini videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika bermanfaat dan kiranya cukup membantu bagi teman-teman ya, mohon like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.